Haleluya, shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya percaya hari ini engkau adalah yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Katakan pada dirimu, aku yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena tidak ada yang lain selain kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena kita ditebus, karena kita dikasihi, karena Tuhan yang mengasihi dan mencintai kita. Mari saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dimanapun saudara berada, kita satukan hati, kita berdoa. Malam hari ini kita lebih banyak menyembah Tuhan. Dan percaya Tuhan, ketika hari ini kami meluangkan waktu bersama Tuhan, Roh Kudus tetap menuntun kami dan mengajari kami untuk tetap taat, untuk tetap setia. Tuhan yang menuntun kami dalam setiap perkataan, dalam setiap perbuatan, dalam setiap penyembahan kami, dalam setiap firman yang diucapkan. Ini kami bejana-Mu ya Bapa. Kami siap memuji, menyembah Engkau Tuhan. Lebih dalam dan lebih dalam lagi. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami rindu mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Amin. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Bapa, kami datang padamu. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi ajaib perkasa perbuatanmu, dan ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, perbuatanmu di hidupku, sungguh kau hebat. Haleluya, haleluya. Sungguh kau terhebat Tuhan. Oh,
pujana kami. Ketika kami tidak mampu ya Bapa, ketika kami tidak mampu, ketika kami tidak mengerti, hanya Engkau Tuhan yang memampukan kami. Hanya Engkau ya Bapa, karena kuasa-Mu yang tak terbatas. Hanya Engkau ya Bapa. Yesus, ini Bapa kami. Dapat Kau lakukan apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Batas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di rumah, engkau ya memiliki sesuatu yang mengikat engkau tidak mampu. Yesus, terima kasih. Ketika persoalan itu datang,
ketika sesuatu itu mendera, Terima kasih Tuhan. engkau perlu percaya, Haleluya. engkau perlu berdoa. Terima kasih. Mari dengan segenap hatimu, angkat pujian. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu di saat ku tak percaya, ketika ku percaya, bukan karena namun Roh-Mu. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ketika kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa Tuhan, tiada yang mustahil. Kau luar biasa. Jalan keluar datang dari sorga, datang darimu Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau ya Bapa. Hallelujah.
Mari siapkanlah hatimu. Ada sesuatu yang baru akan Tuhan berikan melalui firman-Nya. Terima kasih. Siapkan bejana-bejana kita. Bukankah kita seperti rusa yang selalu haus, akan rindu aliran sungainya Tuhan. Ini kami ya Bapa. Ini kami ya Bapa, yang selalu rindu akan sungai-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu tanpa aku. Untuk lebih ini kami Tuhan. Mari beri sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Kami menunggu-Mu ya Bapa. Bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku,
kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ini kerinduan kami. Melihat, mendengar, merasakan firman-Mu. Sesuatu yang terjadi. Akan terjadi dalam hidup kami. Ketika kami percaya dan berdoa. Mukjizat itu akan ada bagi kami yang tetap percaya. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman. Biarlah kuasa-Mu Tuhan bekerja atas hamba-Mu dan kami semua yang mendengarnya. Segala puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi. Shalom Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema khotbah yang saya beri judul Perkenanan Tuhan. Ya, Perkenanan Tuhan. Saya percaya bahwa kehidupan kita semuanya, kita ini rindu hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Saya sangat percaya hal itu. Kenapa? Karena selain kalau hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan, selain kita ini menyenangkan Tuhan, selain itu, saya mengamati di dalam kebenaran Alkitab, jika kita hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu nyata dalam setiap elemen kehidupan kita. Jadi selalu perkenanan itu selalu punya korelasi yang kuat dengan yang namanya penyertaan. Ya, hidup kita makin berkenan, penyertaan Tuhan itu akan semakin kuat. Nah, karena itu kenapa? Jika kita rindu menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, maka kita perlu belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, di mana memang firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa mereka itu berkenan di hadapan Allah. Sepanjang saya membaca di dalam firman Tuhan, dari semua tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, saya menemukan hanya ada 3 tokoh yang Alkitab secara tegas, lugas dan transparan dikatakan bahwa mereka itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ada 3 tokoh. Yang pertama itu adalah Yesus sendiri. Ya, saudara bisa nanti membaca Matius pasal 3:17, saya akan menolong membaca.
Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Iya. Jelas dikatakan bahwa Yesus itu berkenan di hadapan Bapa. Tokoh kedua itu adalah Henokh. Ya. Saudara bisa baca Ibrani 11 ayat yang kelima, di mana di sana dikatakan, karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, jadi yang pertama Yesus, yang kedua adalah Henokh. Nah, yang ketiga, ini yang saya tertarik untuk kita belajar sama-sama dari tokoh ini, itu adalah Daud. Kita buka Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Perhatikan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, saudara perlu lihat, ya, kalau Yesus berkenan di hadapan Allah, itu normal, ya. Yesus menjadi teladan hidup kita. Yang kedua Henokh. Henokh hanya tertulis 4 ayat di kitab Kejadian. Dan di sana dikatakan bahwa Henokh itu bergaul karib dengan Allah. Jadi kalau Henokh berkenan, itu sangat masuk akal. Tapi kalau Daud dikatakan dia berkenan di hadapan Allah. Dia melakukan segala kehendak Allah. Ini yang membuat saya tertarik, saudara. Apa bayangan kita seseorang berkenan di hadapan Allah? Hidup kudus, ya, hidup benar. Tapi kita sama-sama tahu bagaimana tentang kehidupan Daud. Ya. Kenapa Daud ini bisa berkenan? Mari kita lihat beberapa sisi gelap Daud. Ya. Sekali lagi kalau Yesus berkenan, lumrah. Henokh berkenan, masuk akal. Tapi Daud, mari kita lihat beberapa sisi gelap Daud. Daud ini adalah pemimpin yang jahat. Tidak menutup mata. Dia seorang pemimpin yang jahat juga, dia punya karakter yang jahat. Kenapa? Dia meniduri istri bawahannya. Dia meniduri istri bawahannya, bahkan membunuh suami dari wanita yang dia selingkuhi dengan tangan orang lain melalui jalur politik. Saudara bisa bayangkan jika suatu ketika saudara memiliki pemimpin seperti ini. Wah, ini enggak mudah, saudara. Apalagi kalau sampai dia mengatakan bahwa dia berkenan di hadapan Allah. Waduh, ini enggak mudah. Selain itu, Daud ini juga ternyata gambaran ayah yang saya katakan sangat buruk. Ya, salah satu anaknya mati karena dosanya. Anaknya yang lain yaitu Salomo, hyperseks. Salah satu anaknya yang lain lagi Absalom itu ingin membunuhnya. Dan salah satu anaknya yang lain yaitu Amnon memperkosa saudara tirinya Tamar. Lihat ya, kenapa saya tertarik dengan Daud ya. Daud berkenan padahal Daud itu punya sisi gelap. Dia pemimpin jahat. Dia kepala rumah tangga yang tidak baik. Ya. Anaknya satu mati karena dia. Satunya lagi hyperseks, keluarganya tidak baik. Satu anaknya lagi ingin membunuh dia. Salah satu anaknya lagi saling memperkosa satu sama lain. Saya percaya. Ya, saya percaya. Buat saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya yakin, meskipun saya tidak mau tahu. Tapi saya yakin lebih dari 95% orang yang mendengarkan firman ini. Saudara bisa saya katakan gini. Hampir tidak pernah ada orang yang melakukan kesalahan sebesar Daud. Ya. Sekali lagi kalau orang itu kudus, berkenan, tanpa cacat celah seperti itu ya. Itu normal. Tapi Daud ini memiliki kesalahan yang sangat besar. Nah dari hal ini saya menyimpulkan. Kalau Daud saja yang memiliki dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan. Dia punya potensi, dia punya kesempatan menjadi orang berkenan di hadapan Allah. Apalagi saudara yang tidak punya kesalahan sebesar Daud. Saudara punya kesempatan. Saya menemukan ada banyak orang Kristen, mereka mengatakan, Tuhan tidak mungkin berkenan atas kehidupanku. Kenapa? Karena aku melakukan kesalahan ini. Tapi seringkali waktu saya berjumpa dengan orang-orang seperti ini, tidak ada satupun dari mereka yang pernah jujur, yang pernah saya jumpai ya dalam kehidupan ini.
ya di meja-meja konseling atau apapun, itu hampir tidak ada yang pernah yang melakukan kesalahan sebesar Daud. Ya. Dan saudara bisa lihat nanti ya, bagaimana di dalam Alkitab Tuhan itu menyertai Daud betul. Daud itu perang tidak pernah kalah, saudara. Itu salah satu bukti bahwa Daud berkenan di hadapan Allah. Ya. Penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan Daud. Karena itu kenapa saya tertarik hari ini, saudara. Kita belajar apa yang membuat Daud itu kok bisa berkenan di hadapan Allah. Nah, ternyata saya mengamati Daud itu minimal dia itu punya 2 karakter yang saya katakan sangat jarang dimiliki oleh manusia. Ya. Daud itu memiliki 2 karakter. Dan 2 hal ini yang membuat kenapa Daud berkenan di hadapan Allah. Dan itu jarang sekali dimiliki oleh seseorang. Bahkan saya sendiri pun dengan jujur mengatakan bahwa saya tidak berani mengatakan lulus dalam 2 karakter ini. Ya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa Daud itu lulus dalam 2 karakter ini. Karakter apa? Mari kita lihat yang pertama. Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Ya. Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Dipilihnya Daud. Ya jelas, di sini adalah Tuhan. Dipilihnya Daud, hambanya. Diambilnya dia dari antara kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui. Didatangkannya dia. Untuk menggembalkan Yakub, umatnya. Dan Israel, miliknya sendiri. Jadi jelas Tuhan itu sengaja mendatangkan Daud untuk menggembalkan Israel. 72. Apa yang membuat Tuhan itu sampai mendatangkan Daud? Ia menggembalkan mereka. Perhatikan, ia di sini siapa? Ia di sini adalah Daud. Ia menggembalkan mereka dengan, perhatikan, ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Nah, di sini dikatakan Daud menggembalkan mereka dengan ketulusan hatinya dan kecakapan tangannya. Apa yang membuat Tuhan memilih Daud menggembalakan bangsa Israel? Ya, selain kecakapan tangan, kalau kecakapan tangan banyak orang yang sudah punya skill. Tapi di sini dikatakan karena ketulusan hatinya. Nah, kalau saudara ngelihat di versi King James, ketulusan hati itu adalah integritas. Ya. Kenapa Tuhan itu memilih Daud? Karena karakter pertama, Daud itu adalah pribadi yang sangat berintegritas. Kenapa saya mengatakan dia adalah pribadi yang sangat berintegritas? Karena Tuhan sendiri yang berbicara. Ya. Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan sendiri yang mengatakan dan dia sendiri yang menyatakan. Kalau Tuhan yang mengatakan bahwa dia adalah pribadi yang berintegritas. Dan kita sama-sama sepakat bahwa standar Tuhan itu sempurna. Berarti Daud ini benar-benar pribadi yang sangat berintegritas. Nah mungkin ada banyak di antara saudara. Itu yang sudah sering mendengarkan kata integritas. Tetapi mungkin ada di antara saudara yang apa itu definisi integritas? Mari, izinkan saya mengutip definisi integritas itu dari kebenaran firman. Mazmur 86 ayat 11. Ya, Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Ini perkataan Daud. Ya. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Supaya aku hidup. Bukan supaya aku tahu. Tapi supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Garis bawahi kata-kata bulatkan hatiku. Ya, sekali lagi. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Sama seperti kita. Tunjukkan jalanmu kepadaku ya Tuhan. Supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Dikatakan berikutnya. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu.
Kenapa Daud itu sampai mengatakan bulatkan hatiku untuk takut akan namamu? Kita tahu bahwa Mazmur 86 itu pasti setelah Mazmur 51. Ya. Daud jatuh dalam dosa itu di Mazmur 51. Karena itu kenapa Mazmur 86 dia mengerang, dia berdoa, dia meminta kepada Tuhan, Tuhan bulatkan hatiku untuk takut akan namamu. Apa itu definisi integritas? Integritas itu adalah memiliki kebulatan hati, memiliki kebulatan tekad untuk menghidupi kebenaran firman. Ya, jadi sekali lagi integritas itu seperti ini. Memiliki hati yang bulat, memiliki hati yang utuh, memiliki kebulatan tekad untuk menghidupi firman Tuhan. Contoh, orang-orang yang tidak berintegritas. Ya. Di gereja jujur, di kantor sungkan jujur. Ya, ini orang yang tidak berintegritas. Ya. Di gereja jujur, tapi di kantor berjumpa dengan pimpinan. Ya. Di gereja tidak mau bohong, tapi waktu di tempat kerja bohong. Itu tidak memiliki kebulatan hati dalam mengikuti kebenaran firman. Memaafkan sekelompok orang, tapi tetap membenci seseorang. Ya. Kita memaafkan banyak orang, tapi tetap membenci seseorang. Itu juga tidak berintegritas. Hatinya tidak bulat. Orang berintegritas seperti ini. Kalau dia mengampuni sekelompok orang, dia juga akan mengampuni seseorang. Ya. Saya mengampuni banyak orang, Pak Anton. Tapi cuma satu pribadi yang saya tidak bisa ampuni. Siapa? Misal si A atau mertua. Cuma satu orang. Tetap tidak berintegritas. Ya. Mengampuni seseorang, ya. Memaafkan banyak orang, tapi tidak mengampuni seseorang. Tidak berintegritas. Pada seseorang berani terapkan prinsip tegas. Tapi pada orang-orang tertentu sungkan. Ya, kejatuhan gereja, salah satunya gereja atau yayasan sosial. Ya. Pada seorang berani terapkan prinsip tegas. Jadi misal, syarat melayani harus Bible study. Terus ada tiba-tiba datang orang. Saya donatur, Pak, saya donatur. Oke, untuk donatur, bebas. Wah, ini tidak berintegritas. Orang berintegritas seperti ini. Pada seseorang berani terapkan prinsip tegas. Pada orang lain pun juga semuanya sama. Kita berani menerapkan prinsip tegas. Jika ada pimpinan bekerja, jika tidak ada bermalas-malasan. Ya, ini tidak berintegritas. Jika ada polisi taat hukum, tidak ada polisi tidak taat hukum. Itu tidak berintegritas. Pertanyaan saya, Daud apakah berintegritas? Dia selingkuh. Dia jatuh dalam dosa. Apakah Daud berintegritas? Ya. Memang Daud ini pernah jatuh dalam dosa. Tetapi ingat, Daud itu radikal di dalam pengakuan dosa dan menerima konsekuensi. Sekali lagi saya katakan bahwa ya Daud memang jatuh dalam dosa. Tetapi Daud radikal dalam mengaku dosa. Ya. Suatu kali Daud ditegur sama Nabi Nathan. Dan waktu itu di hadapan banyak orang. Dia langsung mengakui dosanya. Daud jatuh dalam dosa. Tapi Daud radikal dalam pengakuan dosa. Bapak Ibu semuanya. Kita semuanya ini tidak ada yang bisa luput dari dosa. Tetapi permasalahannya, kita berani mengakui dosa itu atau tidak. Dan salah satu integritas Daud dalam pengakuan dosa. Mazmur 51 itu ditulis oleh paduan suara Daud. Ya. Daud menyuruh paduan suaranya menulis tentang kejatuhan dosanya agar semua orang yang pernah hidup di muka bumi ini tahu tentang dosanya. Wow, itu tidak mudah. Cari seorang pemimpin yang berani mengakui dosa selingkuh. Wow, itu tidak mudah. Dan Daud radikal dalam menerima konsekuensi. Anaknya mati, Daud tidak marah. Daud sebetulnya mungkin dia bisa komplain, Tuhan, bukankah Engkau adalah Allah Maha Kasih? Gitu. Tapi salah satu orang di muka bumi ini yang tidak pernah mengeluh, yang tidak pernah komplain, dihukum apapun oleh Tuhan, itu adalah Daud. Daud menerima hukuman dari Tuhan itu dia dengan hati sukarela semuanya. Tidak ada kejengkelan, tidak ada komplain apapun dari kehidupan Daud. Sekali lagi saudara, ya
Daud, kita bisa jatuh dalam dosa, iya. Tapi sekali lagi, apa yang membuat Daud berintegritas? Karena Daud radikal dalam pengakuan dosa dan menerima konsekuensi. Lihat, janji Tuhan dibalik orang berintegritas. Amsal 11 ayat yang ketiga. Saya akan membaca. Amsal 11 ayat yang ketiga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Perhatikan di sini dikatakan orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Ketulusan di sini, kalau saudara lihat versi King James, itu adalah dituntun oleh integritasnya. Ya, jadi orang jujur dituntun oleh integritasnya. Ternyata integritas itu punya kuasa menuntun kehidupan kita. Saya mengajak saudara membayangkan, misal saya punya seorang anak. Misal matanya buta, usia 5 tahun. Tapi dia sangat percaya kepada saya pegang tangannya. Dituntun. Lalu anak saya ini jalan, saya tuntun. Papanya tuntun. Apakah anak ini perlu takut? Dia tidak bisa melihat satu langkah di depannya itu ada bahaya atau tidak. Tapi apakah anak saya perlu takut? Tidak perlu. Kenapa? Karena saya yang nuntun. Kalau di depan ada bahaya, pasti saya akan belokkan. Jadi, kalau seseorang itu dituntun oleh Tuhan, tenang saja. Kita ini hidup, itu tenang saja, kita jalan. Arti kata menuntun itu seperti ini. Memastikan langkah-langkah kita selalu ada pada jalan yang benar. Jika ada bahaya di depan, pasti akan Tuhan belokkan. Itu definisi menuntun. Jadi orang berintegritas, tenang saja. Pernah dengar istilah hoki? Apa itu hoki? Mengambil keputusan dalam ketidaktahuan, tapi ternyata tiba-tiba memberikan langkah kemenangan. Itu hoki. Buat orang dunia, mungkin seperti ini. Senin hoki, Selasa tidak hoki, Rebo apes, Kamis hoki, Jumat tidak hoki, Sabtu apes. Tapi buat orang berintegritas, Senin sampai Sabtu, all day, Senin sampai Minggu, semua hari dalam kehidupan kita, kita selalu mengalami hoki. Apa itu hoki? Hoki itu adalah kebetulan-kebetulan rohani. Kenapa orang berintegritas selalu hoki? Karena yang nuntun itu adalah Tuhan. Kenapa Daud selalu menang perang? Dituntun oleh Tuhan. Karena itu sekali lagi yang pertama. Karakter pertama. Berintegritas. Apa yang membuat Daud berkenan di hadapan Tuhan? Dia berintegritas. Ya, sekali lagi. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang saat ini mendengar, engkau pernah melakukan dosa yang sangat dalam sekali. Dan mungkin engkau kurang percaya diri untuk punya iman. Apakah mungkin hidupku berkenan di hadapan Allah? Daud melakukan dosa yang sangat besar. Tapi apa yang membuat Daud tetap berkenan? Dia radikal dalam mengaku dosa. Dan dia radikal dalam menerima konsekuensinya. Yang kedua. Apa yang membuat Daud berkenan di hadapan Allah? Yang kedua, karakter kedua ini. Daud adalah pribadi yang siap kehilangan apapun asal tidak kehilangan Tuhan. Dia siap kehilangan apapun asalkan dia tidak kehilangan Tuhan. Suatu ketika, pada waktu anak saya itu usia 2 tahun, Bapak Ibu. Ya, saya bergumul tentang kisah Daud ini. Kenapa Daud ini kok bisa berkenan ya? Waktu itu saya bergumul kepada Tuhan. Tuhan, Daud ini memiliki dosa yang sangat besar. Tapi kenapa Daud itu bisa dikatakan berkenan? Ya. Sampai suatu ketika Tuhan jawab pertanyaan ini melalui sebuah kejadian dalam kehidupan saya. Suatu ketika saya bermain dengan 2 anak kembar saya. Itu di atas ranjang Bapak Ibu. Waktu itu usia mereka kalau antara 1,5 sampai 2 tahun. Ya. Saya bermain dengan mereka di atas ranjang. Dan waktu saya bermain, 2 karakter anak saya ini sangat berbeda sekali. Ya. Yang pertama ini
badannya, ini kakaknya ya, ini badannya agak besar. Dan dia sukanya itu mengganggu adiknya. Yang satu ini badannya memang jauh lebih kurus ya, jauh lebih kurus ya. Ya. Tapi saya sebut anak ini adalah nice guy. Kenapa? Dia setiap kali diganggu oleh kakaknya, dia tidak pernah jengkel. Dia punya mainan, ya, selalu kakaknya minta, selalu dipinjami, seperti itulah. Ya. Tapi yang adik, yang kecil ini, dia selalu diganggu oleh kakaknya. Ya karena sudah badannya kecil ya. Jadi punya mainan direbut ya, apa didorong seperti itu ya. Sehingga yang kecil ini saya sebut nice guy ya. Ya, kadang-kadang saya ini jengkel juga terhadap anak saya yang badannya lebih besar. Karena dia suka sekali mengganggu adiknya. Ya. Suatu ketika, saya waktu bermain di atas ranjang itu, saya berikan kepada mereka dua mainan. Ya. Mereka bermain, mereka senang sekali. Mereka bermain, mereka senang sekali. Dan suatu ketika saya panggil dua anak saya. Ya. Kenzi, Lexi. Dua-duanya tetap bermain. Akhirnya saya tinggikan intonasi saya. Saya panggil, Kenzi, Lexi. Salah satu anak saya ini yang badannya besar, yang seringkali membuat saya jengkel karena dia sering mengganggu adiknya. Tiba-tiba waktu suara saya meninggi, dia tahu saya marah. Dia lemparkan mainannya. Lalu dia lari kepada saya dan dia peluk saya. Dia peluk saya, dia ngatakan, Papa. Gitu ya. Dia peluk saya. Seolah-olah hatinya seperti ini. Papa jangan marah ya. Dan jujur waktu itu saudara. Tiba-tiba hati saya itu langsung tersentuh. Saya ini habis betul hati saya. Semua kesalahan-kesalahan dia itu diberi gini. Saya lupakan semua. Kenapa? Karena dia mencintai saya lebih daripada semua yang saya berikan. Dia lemparkan mainan yang dia suka itu. Dia tidak peduli. Dilemparkan ke belakang. Dia langsung peluk saya. Sementara anak saya yang satu yang saya sebut nice guy ini. Dia tetap bermain dengan mainannya. Saya panggil, dia tetap bermain. Dia tidak peduli seolah terhadap saya. Yang satu ini suka mengganggu. Tapi dia mencintai saya lebih daripada yang lain. Yang satu ini tidak suka mengganggu. Dia suka berbuat baik ya. Dia disakiti dia diam. Tapi dia lebih menyukai apa yang saya berikan dibandingkan pribadi saya. Pada saat itu jujur, hati saya itu tiba-tiba seolah langsung terbeli oleh anak yang seringkali membuat saya jengkel. Tiba-tiba saya bisa lupakan itu semuanya. Dan di saat itu saya ingat betul. Tuhan berbicara dalam hati saya. Seperti itulah Daud. Daud, ya, dia pernah jatuh dalam dosa yang sangat besar. Tapi dia siap kehilangan apapun, asal tidak kehilangan aku. Daud raja loh saudara. Kalau Daud itu orang miskin, dia mengatakan, aku siap kehilangan apapun, asal tidak kehilangan Tuhan. Tuhan lebih berharga. Normal orang miskin. Daud itu raja. Tapi dia tidak peduli tentang hartanya, posisinya, nama baik, dia tidak peduli. Yang penting, dia tidak pernah kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Di saat itu, mungkin kalau Tuhan memberikan sebuah jawaban tanpa saya mengalaminya, itu mungkin itu sulit dinalar. Tapi waktu itu, Tuhan itu hebat. Dia bisa menjawab pertanyaan saya itu dengan sesuatu hal yang saya alami. Jadi di depan mata saya langsung bisa membandingkan dua pribadi ini. Yang satu ini baik, tapi dia lebih mencintai apa yang saya berikan. Yang satu ini, dia suka mengganggu, tapi dia lebih mencintai saya daripada semua yang saya berikan. Coba lihat salah satu perikop lagi, ayat terakhir. Saudara bisa lihat ya, bagaimana Daud di hadapan Tuhan. 2 Samuel pasal 24 ayat 10 sampai 15. 2 Samuel 24 ayat 10 sampai 15. Ini adalah ayat di mana Daud jatuh dalam dosa karena dia itu menghitung jumlah rakyatnya. Ayat 10, tetapi berdebar-debarlah hati Daud. Setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad
pelihat Daud demikian. Ini teguran Tuhan kepada Daud. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Nanti saudara baca di bawahnya. Daud itu melakukan dosa, dan waktu Tuhan mau menghukum Daud, Tuhan memberikan pilihan ganda. Ya, ini unik. Tuhan mau menghukum Daud. Tuhan memberikan pilihan kepada Daud. Daud, kamu pilih yang mana? Ya, kita lihat pilihannya. Ayat 13. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Pilihan pertama, kamu milih mana? 3 tahun kelaparan? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari lawanmu? Atau adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Jawab, apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku? Ya, Tuhan memberikan pilihan kepada Daud. Milih mana? Hukuman 3 tahun, 3 bulan, atau 3 hari? Dan 3-tiganya ini semuanya susah. 3 tahun kelaparan. Wow. Ya. Bangsa 3 tahun kelaparan. 3 bulan dikejar musuh. Ya, 3 bulan jadi narapidana. Atau 3 hari penyakitan. Ya. Saudara kalau disuruh milih mana? 3 tahun, 3 bulan, atau 3 hari? Otomatis kalau kita kan milih 3 hari, saudara ya. Susah tapi cuma 3 hari. Ya. Tapi kita lihat jawaban Daud 14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ini bukti Daud ini, dia menyerahkan, Tuhan terserah engkau milih yang mana sudah. Karena itu kenapa tadi saya katakan bahwa Daud ini adalah salah satu orang yang dia tidak pernah mengeluh hukuman Tuhan. Saudara. Tuhan disuruh milih. Yang mana? Terserah Tuhan. 15. Jadi Tuhan akhirnya mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu dari Dan sampai Berseba 70.000 orang. Ya. Sekali lagi karakter kedua yang membuat Daud berkenan adalah dia mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Saya berdoa, biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita. Setiap dari kita masih punya potensi hidup kita berkenan di hadapan Allah. Ingat 2 hal ini. Pertama, berintegritas. Yang kedua, Tuhan lebih berharga daripada apapun dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat setiap kebenaran firman yang telah kau sampaikan. Kami berdoa agar firman-Mu ini kembali lagi menguatkan kami, meneguhkan kami, mengajarkan kepada kami. Bagaimana caranya agar kami bisa memiliki hidup yang berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Bapa, sempurnakan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sama-sama berkata, amin. Terus memberkati kita semuanya. Shalom, haleluya. Jemaat GBI Family Blessing yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan luar biasa. Saya percaya saudara semua diberkati dalam ibadah doa malam online. Malam ini firman Tuhan menjadikan kekuatan bagi kita. Firman Tuhan sungguh memberkati kita. Membuat kita ini boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Terus hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Saya percaya kalau kita terus meresponi dengan benar semua persoalan masalah yang kita hadapi dengan terus hidup seperti yang Tuhan kehendaki sesuai dengan firman-Nya, maka hidup kita pasti dibuat beda oleh Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, kita ahli waris kerajaan Allah, kita disertai Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tetap kuat, terus bertambah teguh di dalam iman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur, kami terus diberkati Tuhan, diberkati dengan kesehatan, dan kami percaya perlindungan dan pemberian Tuhan juga nyata dalam kehidupan kami. Kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan Allah yang perkasa,
perlindungan kami, gunung batu kami, Tuhan Yesus namanya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada malam ini kembali menguatkan kami, kembali menghibur kami, membangun iman kami untuk kami terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati pelayanannya, kesehatan rumah tangganya, dan biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dalam kehidupannya. Dan semua jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah doa malam online ini, di dalam nama Yesus, Tuhan tahu persis akan keadaan mereka. Hamba minta berkat-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu, pertolongan-Mu untuk mereka semua. Dan bila mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka, mengalami mujizat-mujizat Tuhan, mengalami betapa baiknya Tuhan itu. Terima kasih, berkati bangsa negara kami, berkati pemerintahan kami, berkati presiden kami, Bapak Jokowi, demikian juga wakil presiden, para menteri, pejabat di pusat maupun daerah. Tuhan memberkati dan menolong mereka dan memampukan mereka semua bekerja dengan jujur, dengan dibuat berhasil oleh Tuhan. Kiranya mereka boleh sungguh-sungguh bekerja hanya dengan motivasi mesejahterakan rakyat Indonesia, bekerja dengan keadilan, dan sungguh kiranya Tuhan membuat mereka berhasil. Terima kasih, berkati wali kota kami Pak Eri, Gubernur Ibu Kofifa, juga Tuhan tolong mereka dan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus kami percaya Indonesia pasti dilawat Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya saudara diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati.